Gereja Tuhan harus bergerak. Saudara adalah gereja Tuhan. Saudara harus bergerak. Amin. Iman harus bergerak. Iman yang tidak bergerak mati. Iman harus dikerjakan. Iman tanpa dikerjakan mati. Kita tidak boleh berhenti bergerak. Pasti Tuhan buka jalan. Dalam nama Yesus saya berdoa supaya saudara taruhkan dalam hati saudara, seberapa besar pun tantangan, seberapa besar pun tekanan, seberapa besar pun musuh di hadapan saudara, mulai saat ini saudara dan saya tidak akan berhenti bergerak. Dalam nama Yesus ada pergerakan pasti dalam hidup saudara. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Sambungan daripada firman Tuhan kita kemarin dari Roma 8 ayat 28. Saya bacakan sedikit. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hari ini kita akan melihat bahwa ini juga adalah janji yang dinamis. Ini adalah janji yang dinamis. Semua berkata dinamis. Dan hari ini kita akan melihat bahwa ini adalah janji yang dinamis atau janji yang menggerakkan. Saya berdoa semua janji Tuhan menggerakkan hidup saudara. Pergerakan kita adalah karena ada janji Tuhan di dalam hidup kita. Pergerakan hidup kita adalah karena kita memegang janji Tuhan. Saya berdoa pergerakan saudara tidak terhentikan oleh apapun, tidak terbentung oleh apapun, bergerak maju, bergerak kepada janji Tuhan, bergerak untuk menang di dalam nama Yesus. Jadilah. Yang sukacita katakan haleluya. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan mendatangkan, itu artinya ada pergerakan. Tidak ada kedatangan tanpa pergerakan. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan ada perubahan. Perubahan juga berarti ada pergerakan. Dikatakan saudara dalam Alkitab bahasa Inggris, all things work together for the good to those who love God. Jadi semuanya bekerja sama untuk menjadi kebaikan. Ketika ada yang dijadikan, ada perubahan. Ketika ada perubahan, ada pergerakan. Ketika Tuhan berkata jadilah terang, maka ada perubahan. Dari gelap kepada terang, maka ada pergerakan dari kegelapan kepada terang. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi Roma 8 ayat 28 ini mengandung satu janji yang dinamis. Janji yang mengandung pergerakan. Dari sini kita harus tahu bahwa sesungguhnya janji Tuhanlah yang menggerakkan kehidupan kita. Dari satu kehidupan yang sia-sia, seberapa hebatnya pun kita. Seorang muda dikatakan Alkitab berkata, hai jiwaku bersenang-senanglah, bersukarialah karena padamu terdapat harta hingga berketurunan. Tapi firman Tuhan berkata, hai bodoh, apa gunanya itu semua kalau malam hari ini nyawamu diambil daripadamu? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tapi jiwanya binasa? Satu kehidupan yang sia-sia. Apa gunanya kata firman Tuhan? Artinya sia-sia. Berputar-putar pada kesia-siaan. Tidak ada pergerakan yang berarti. Tidak ada pergerakan yang pasti. Tidak ada pergerakan maju. Tetapi begitu Tuhan memberikan janjinya, akan ada keselamatan. Kita berkata hidup kita akan maju di dalam Tuhan. Kita bisa mengerjakan keselamatan. Kita bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kita bisa menjadi kesaksian. Dan pada akhirnya kita memuliakan Tuhan dan menerima mahkota di sorga. Ada pergerakan dari orang yang terhukum menjadi orang yang dibenarkan. Ada pergerakan, segala sesuatu akan menjadi kebaikan. Dari yang buruk menjadi baik. Itu namanya pergerakan. Ayat ini mengandung pergerakan. Janji Tuhan mengandung pergerakan. Itu sebabnya kalau kita mau bergerak, pegang janji Tuhan. Punyai janji Tuhan.
Kerjakan janji Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, bukan hanya GKII yang mengerti, tetapi gereja-gereja lain juga mengerti. Tuhan sekarang sedang menggerakkan gerejanya. Tuhan sedang menggerakkan saudara. Dan Tuhan menggerakkan saudara dengan janjinya. Haleluya. Ini janji adalah janji yang dinamis. Janji yang menggerakkan. Saudara ingat apa yang dikatakan Tuhan, oleh bilur-bilurku engkau sudah sembuh. Satu janji yang memberikan pergerakan dari yang tadinya menghadapi kematian, berjalan menuju kematian. Tapi karena ada janji Tuhan, maka ada pergerakan yang berubah. Dari kesakitan kepada kesehatan, dari kematian pada kehidupan. Itulah kita yang menerima janji Tuhan. Engkau bukan hanya menerima harapan, engkau bukan hanya menerima iman, engkau bukan hanya menerima firman, engkau menerima pergerakan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, bergeraklah pasti. Gereja Tuhan bergerak pasti dalam nama Yesus. Haleluya. Bergeraklah dengan pasti, meninggalkan kemiskinan kepada kekayaan. Dalam nama Yesus, ada janji Tuhan, ada pergerakan. Kalau iblis bisa buat pergerakan, Tuhan kita pergerakannya lebih luar biasa. Pergerakan dari Tuhan lebih pasti lagi. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, sekarang ini adalah janji yang dinamis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata dinamis diartikan begini: penuh semangat, tenaga, penuh tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, mengandung dinamika. Penuh semangat. Ini adalah janji yang dinamis. Ini adalah janji yang memberikan semangat. Janji yang memberikan kekuatan, tenaga. Janji yang membuat kita cepat bergerak. Janji yang membuat kita mudah menyesuaikan diri. Dan mengandung dinamika. Apa itu dinamika? Dinamika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti gerak dari dalam. Dari dalam ini mulai. Amin. Tenaga yang menggerakkan dan semangat. Dinamika mencakup pergerakan yang selalu bergerak dinamis. Di dalam dulu bergerak. Amin. Karena kalau saudara bergerak dari luar tanpa di dalam saudara, maka engkau tidak akan menikmatinya. Engkau tidak akan menikmatinya. Tahukah engkau kenapa hidupmu, walaupun engkau ikut GKI bergerak dan engkau ikut, tapi engkau penuh dengan kritik, penuh dengan segala macam ngambek-ngambek, drama-drama. Karena bukan dari dalam. Itu sebab saya selalu berkata, sekarang kita melayani dari hati. Dari dalam. Haleluya. Sehingga ketika saudara melayani, saudara sukacita. Walau ada halangan, walau ada tantangan. Oh, saudara tahu, saya semakin dekat dengan kota Medan. Saya semakin dekat dengan janji Tuhan. Semakin dekat dengan kemajuan. Semakin dekat dengan pengangkatan. Semakin dekat dengan berkat. Haleluya. Amin. Ini adalah janji yang dinamis. Kata Greka daripada dynamic ini, dinamis, adalah dunamis. Dunamis artinya kuasa. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, saudara tahu itu, ya. Dan Tuhan berkata Dia memberikan pada kita kuasa dan juga wewenang, wibawa, exousia, dunamis dan exousia. Lukas 9 ayat 1, Yesus memanggil murid-muridnya dan memberikan pada mereka tenaga dan kuasa. Dunamis dan exousia, boleh dikatakan kuasa dan juga wewenang atau wibawa atau juga otoritas untuk mengalahkan setan-setan. Mengapa setan harus dikalahkan? Karena setan membawakan padamu pergerakan ke arah yang salah. Ketika setan ada padamu, dia akan membawa hidupmu bergerak, tapi arahnya salah. Tetapi ketika Tuhan kasih dunamis, Tuhan kasih satu janji yang penuh dengan dinamika, Tuhan berikan pada kita dunamis, maka yang pertama sekali kita mengalahkan setan. Maka yang pertama sekali kau bisa mengerem semuanya, mengerem laju daripada Allah yang searah yang salah itu. Yang mengerti katakan amin. Dalam nama Yesus malam ini, rem sakitmu. Engkau tidak akan terus bergerak dalam penyakitmu kepada kematian. Rem dalam nama Yesus. Haleluya. Banyak orang tidak mengerti, tetapi bagi kami pembalap, kami tahu bahwa rem itu penting.
Bukan hanya gas. Kita selalu gaspol. Tapi kalau kita punya rem yang baik, maka kita bisa rem di saat-saat terakhir. Dan itulah dinamis yang diberikan Tuhan supaya kau mengerem laju hidupmu tidak mati dalam kemiskinan. Ya, mengerti katakan haleluya. Engkau diberikan kuasa. Jangan lagi tanya kepada saya, kalau kau sudah bawa mobil yang mana rem ini Pak, ngeri kita. Yang ngerti katakan haleluya. Saudara sudah bawa mobil dari jalan kita sudah enak. Lalu tiba-tiba saudara bertanya pada saya, yang mana rem Pak? Saya lompat keluar mobil. Yang ngerti katakan haleluya. Jangan tanya kepada saya yang mana dinamis untuk mengalahkan setan. Sudah diberikan padamu, pergunakan. Haleluya. Engkau punya kuasa untuk mengerem kesedihanmu. Dan kemudian putar balik hidupmu dengan janji Tuhan ke arah sukacita. Haleluya. Nah, saudara, ini janji Tuhan. Janji Tuhan mengandung kuasa yang besar. Nah, saudara, kata dunamis ini dipakai oleh penemu alat peledak dengan nama dinamit. Haleluya. Mengadakan ledakan. Dan dinamit itu dulu dipakai bukan untuk perang, tapi untuk meledakkan gunung-gunung batu yang besar di Amerika, untuk membangun rel kereta api dari pantai, mohon maaf kalau saya salah, tapi kalau saya rasa pantai timur ke pantai barat atau sebaliknya pantai barat ke pantai timur. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi diantaranya banyak sekali gunung batu. Tetapi setelah itu jadi, maka Amerika dihubungkan dari ujung ke ujung dan perekonomian meningkat dengan sangat drastis. Kuasa inilah yang meledakkan gunung-gunung yang menghalangi perekonomianmu. Kuasa inilah yang meledakkan gunung-gunung yang menghalangi hubunganmu. Dan itu diberikan Tuhan padamu. Dunamis dan eksosia. Dari mana diberikan Tuhan? Dari janjinya. Dinamit membukakan jalan. Janji Tuhan membukakan jalan. Haleluya. Pada mulai dari firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah kita itu siapa? Allah kita adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika saudara percaya firman-Nya, saudara percaya dirinya. Ketika saudara punya firman-Nya, maka saudara punya jalan. Dan itulah dia kuasa di dalam namanya. Dalam nama Yesus ada jalan bagimu. Dalam nama Yesus ada dunamis yang membuka jalan bagimu. Ada janji Tuhan yang membuka jalan. Kalau yang lain gak bisa dipegang omongannya, omongan Tuhan bisa dipegang. Dan dia bisa buka jalan yang tertutup. Haleluya. Yang suka cita katakan haleluya. Nah, dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Greka bukan Ibrani, dalam bahasa Greka Yunani kuno, dunamis artinya kekuatan, tenaga, kesanggupan. Ini adalah janji yang dinamis. Ini adalah janji yang penuh dengan kekuatan, tenaga, dan kesanggupan. Janji Tuhan memberikan kekuatan padamu. Haleluya. Janji Tuhan memberikan kekuatan. Nah, janji Tuhan itu menopang kita. Setiap hari kita bisa berharap, tapi gak jadi apa-apa. Yang ada nanti datangnya kekecewaan. Tapi kalau ada janji, kita tahu setiap hari semakin dekat. Setiap hari akan sampai pada janji itu. Sekarang saya berdoa, jangan sampai harapanmu tanpa janji firman. Engkau boleh berharap, apa harapanmu? Cari janji firman. Tuhan berkata untuk setiap harapan kita ada janji Tuhan di situ. Jangan buang harapanmu. Itu sebabnya Paulus berkata, harapan itu tidak sia-sia oleh karena kasih Kristus yang sudah dilimpahkan pada kita. Jangan buang harapan. Jangan katakan aku gak berani lagi berharap, nanti takut kecewa. Jangan. Berharaplah dan carilah janji Tuhan. Janji Tuhan akan menopang harapanmu. Haleluya. Yang suka cita katakan amin.
Janji Tuhan itu meneguhkan kita. Mazmur 119 ayat 38. Lemahkah kita? Cari janji Tuhan. Cari janji Tuhan. Janji Tuhan itu menghidupkan kita. Mazmur 119 ayat 154. Janji Tuhan menyanggupkan kita. Itulah dia kekuatan kita. Dunamis. Ini adalah janji yang dinamis. Janji yang bergerak. Dalamnya terkandung kuasa. Penuh semangat. Amin saudaraku. 2 Korintus 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh yang menghidupkan. Ketika saudara punya janji, ada Roh Kudus, dia hidupkan janji itu. Bagian saudara kerjakan, bagian Roh Kudus dikerjakannya. Bagian saudara lakukan dengan iman sebaik-baiknya. Roh Kudus tidak akan gagal melakukan janjinya. Yang mengerti katakan haleluya. Dengar baik-baik. Janji yang terbesar ialah sorga yang kekal. Tahukah saudara apa janji Tuhan? Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Sekarang Tuhan masih bekerja. Salah satu pekerjaannya menyediakan tempat bagimu. Apa artinya? Pekerjaannya menggenapi janji. Terus menerus pekerjaannya menggenapi janji. Ngapain dia datang ke dunia ini? Jadi manusia. Lahir dari rahim Maria. Bapaknya Yusuf mati di kayu salib. Menggenapi janji. Pekerjaan Tuhan menggenapi janji. Hari ini ada Tuhan yang menggenapi janji. Masalahnya banyak orang yang gak sanggup sebelum janji itu digenapi. Capek. Letih dia, berhenti dia, jatuh dia, gak sanggup lagi bangkit. Saya berdoa, GKI bukan gereja yang demikian. Anda bukan gereja yang demikian. Ingat lagi janji Tuhan. Ada kekuatan dari dalam, ada dunamis dari dalam, ada kesanggupan dari dalam, ada semangat yang menyala-nyala. Dia yang membuat kami sanggup. Tuhan jaga kau sanggup. Kenapa? Karena dia sedang mengerjakan sesuatu bagimu. Dan dia tidak mau sesuatu yang dikerjakannya itu sia-sia. Dia tidak mau pekerjaannya sia-sia. Itu sebabnya Tuhan jaga saya sanggup. Tuhan jaga engkau sanggup. Tuhan jaga engkau sanggup. Haleluya. Sanggup engkau. Tidak ada yang mati di tengah jalan. Tidak ada yang jatuh di tengah jalan. Kalau jatuh, tangan Tuhan akan diulurkan bagimu. Tangan Tuhan akan mengangkat engkau. Saya percaya itu karena janji Tuhan mengatakannya. Jadilah itu bagimu, jadilah itu bagi saya. Haleluya. Ya sukacita katakan amin. Arti dunamis ialah kuasa untuk melakukan keajaiban. Janji Tuhan membawa mukjizat pada kita. Pegang janji Tuhan. Amin. Arti dunamis nomor 3, pengertian, kemampuan dan kelimpahan. Janji Tuhan membawakan pengertian. Janji Tuhan membawakan kemampuan bagi kita dan kelimpahan. Ini ada satu janji, Yesaya 65. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, kepada kita. Ayo dong yang lebih semangat lagi, haleluya. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu, kepada kita. Ini janji yang bergerak. Janji yang dinamis. Haleluya. Terima janji Tuhan. Maka engkau akan bergerak. Haleluya. Kita berikan tutup bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kenapa Tuhan berjanji? Sederhana, karena Tuhan tidak mau kau ada di tempatmu saat ini. Kenapa Tuhan tidak mau kau ada di tempatmu saat ini? Karena Tuhan punya tempat yang lebih baik bagi. Janji Tuhan bukan hanya mengerem pekerjaan setan, tapi dia membalikkan kita ke arah yang benar. Dan di perjalanan itu dia berikan kuasa. Dia berikan kekuatan, dia berikan semangat. Supaya apa yang dikatakan Paulus jadi. Mataku melihat ke depan dan aku berlari-lari. Engkau bukan hanya bergerak berjalan, tapi karena kau tahu waktunya sudah dekat. Oh, aku akan berlari. Saya berdoa GKI jadi gereja yang berlari. I'm running my Lord.
Saya berlari ya Tuhan, dan Engkau pun berlari, Engkau pun berlari. Haleluya, come on. Yang suka cita katakan amin. Saya berlari ke arah yang benar. GKI berlari ke arah yang benar. Saudara berlari ke arah yang benar. Ada pergerakan. Jadilah itu. Karena janji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah firman-Nya. Terpujilah janjinya yang ajaib. Yang setuju boleh katakan 3 kali bersama saya. Amin, amin, amin. Dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Mari.